Kota Lama Surabaya merupakan kawasan bersejarah yang mencerminkan perkembangan kota sejak era kolonial. Terletak di sekitar Jembatan Merah, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan administrasi pada masa Hindia Belanda. Arsitektur bangunan di kawasan ini didominasi oleh gaya kolonial dengan pengaruh Eropa yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Upaya revitalisasi Kota Lama Surabaya terus dilakukan untuk mempertahankan nilai historisnya dan mengembangkan potensi wisata budaya di Kota Surabaya. Gedung Internasio adalah salah satu ikon bersejarah di Kota Lama Surabaya. Dibangun pada awal abad 20, gedung ini dulunya merupakan kantor perusahaan dagang Internasio yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Arsitektur bangunan ini mencerminkan gaya kolonial dengan jendela besar dan struktur kokoh. Gedung ini juga memiliki nilai sejarah karena menjadi saksi peristiwa pertempuran 10 November 1945 di mana terjadi perlawanan sengit antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu. Jembatan Merah adalah salah satu ikon sejarah kota Surabaya yang memiliki nilai historis dan simbolis yang sangat kuat. Dibangun pada tahun 1809 pada masa kolonial Belanda, jembatan ini menjadi penghubung utama antara wilayah perdagangan di kawasan Kota Lama Surabaya. Jembatan ini memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi kota sejak zaman kolonial. Di sekitarnya terdapat banyak kantor dagang milik Belanda, Inggris, dan Tionghoa yang menjadikannya pusat perdagangan utama di Surabaya. Selain sebagai pusat perdagangan, Jembatan Merah juga menjadi saksi peristiwa bersejarah dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Di sekitar area ini, terjadi perlawanan sengit antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu yang ingin kembali menguasai Surabaya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Jembatan Merah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Surabaya yang menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Banyak wisatawan yang datang untuk melihat langsung saksi bisu perjuangan rakyat Surabaya, serta menikmati pemandangan kota lama yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan kolonial. Dengan sejarah panjang dan nilai simbolis yang kuat, Jembatan Merah bukan hanya sekedar penghubung fisik antar wilayah, tetapi juga menjadi penghubung antara generasi masa kini dengan sejarah perjuangan bangsa. Siropen merupakan pabrik sirup tertua di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1923. Pabrik ini merupakan salah satu warisan industri kolonial yang masih beroperasi hingga saat ini. Produk sirup yang dihasilkan memiliki cita rasa khas dan tetap mempertahankan metode produksi tradisional. Keberadaan pabrik Siropen menunjukkan bagaimana industri peninggalan kolonial dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari identitas kuliner kota Surabaya. Posblok Surabaya adalah proses revitalisasi yang mengubah gedung peninggalan kolonial menjadi ruang kreatif bagi masyarakat. Berlokasi di bekas gedung kantor pos besar Surabaya, Posblok kini menjadi pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Konsep adaptive reuse yang diterapkan pada bangunan ini menunjukkan bagaimana warisan kolonial dapat diadaptasi untuk fungsi modern tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Posblok Surabaya menjadi contoh keberhasilan dalam pelestarian dan pemanfaatan bangunan bersejarah. Gedung Posblok Surabaya bukan hanya sekedar ruang kreatif modern, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting, terutama karena keterkaitannya dengan Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Gedung ini dulunya adalah gedung kantor pos besar Surabaya, yang pada masanya menjadi salah satu pusat administrasi kolonial Belanda.
Gedung kantor pos besar Surabaya saat itu menjadi salah satu tempat penting dalam aktivitas pemerintahan dan komunikasi pada era kolonial. Tidak sedikit surat-surat dan tulisan Soekarno yang berkaitan dengan pergerakan kemerdekaan dikirim melalui kantor pos ini. Dalam perkembangannya, gedung ini menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah, termasuk pergerakan nasional yang dipelopori oleh para pemuda Indonesia. Transformasi ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga bangunan bersejarah tetap lestari, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat kreativitas dan pergerakan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kawasan ini. Keberadaan Pos Blok Surabaya kini seolah menghidupkan kembali semangat pemuda seperti Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang pernah berkegiatan di sekitar kawasan ini. Salah satu objek yang mencolok di kota lama Surabaya adalah mobil hangus yang dipajang tidak jauh dari gedung Internatio. Mobil tersebut adalah mobil dinas yang dikendarai oleh Brigadir Malabi pada saat itu. Mobil tersebut diduga kuat adalah model La Salle Series 52 yang diproduksi oleh Cadillac pada tahun 1939 sampai 1941. Tujuan Brigadir Malabi datang ke Surabaya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah untuk menjalankan tugasnya, yakni tugas utamanya meliputi melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang sekutu, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Kedatangannya juga berkaitan dengan upaya mempertahankan status quo sebelum kedatangan pasukan Belanda yang akan mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Namun, situasi di Surabaya saat itu sangat kompleks dan diwarnai oleh perlawanan sengit rakyat Indonesia yang menolak kembalinya penjajahan. Kematian Brigadir Jenderal Malabi masih menjadi perdebatan sejarah dan banyak sekali kontroversi tentang hal itu. Ia tewas pada tanggal 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah, Surabaya, di tengah pertempuran antara pasukan Inggris dan pejuang Indonesia. Meskipun banyak teori yang beredar, penyebab pasti kematiannya belum dapat dipastikan secara konklusif. Ada yang menyebutkan bahwa ia terbunuh oleh tembakan, ada pula yang menduga ia tewas akibat ledakan granat. Ketidakjelasan ini semakin menambah kompleksitas peristiwa 10 November 1945 yang dipicu oleh ultimatum Inggris pasca kematian Malabi. Mobil Malabi yang hangus terbakar dan dipajang di kompleks Kota Lama Surabaya menjadi monumen pengingat akan peristiwa 10 November 1945. Meskipun keberadaannya dimaksudkan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan, pemajangan mobil tersebut justru dapat memicu interpretasi sejarah yang sempit dan cenderung emosional. Alih-alih menunjukkan simbol kepahlawanan serta mendorong pemahaman yang komprehensif tentang pertempuran Surabaya, fokus pada mobil Malabi berpotensi mengaburkan peran serta kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini rawan diinterpretasikan sebagai glorifikasi kekerasan dan peperangan. Fokus pada mobil yang hancur tersebut berpotensi mengesampingkan esensi perjuangan yang sesungguhnya, yaitu semangat mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi dan persatuan. Mempertahankan mobil Malabi sebagai monumen utama justru dapat memperkuat sentimen negatif dan permusuhan, alih-alih mendorong rekonsiliasi sejarah dan pembelajaran dari masa lalu. Kepahlawanan seharusnya dimaknai sebagai upaya membangun perdamaian dan kesejahteraan, bukan semata-mata menonjolkan aksi destruktif. Sekalipun dalam konteks perjuangan melawan penjajah, narasi sejarah yang lebih komprehensif dan berimbang dibutuhkan agar pemahaman masyarakat tentang pertempuran Surabaya yang tidak teredukasi menjadi sekedar kisah kehancuran sebuah mobil. Upaya revitalisasi dan pelestarian gedung-gedung bersejarah seperti Gedung Internatio dan Pos Blok Surabaya menunjukkan pentingnya keseimbangan antara konservasi dan pengembangan kota. Jembatan Merah dan pabrik siropen menjadi contoh bagaimana aspek sejarah dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas kota. Kota Lama Surabaya dapat menjadi pusat wisata sejarah dan budaya yang lebih berkembang di masa depan.